Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Piprim Basara, menegaskan bahwa susu formula hanya diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh anak dengan kondisi medis tertentu. Hal ini disampaikan setelah Presiden Joko Widodo menyetujui peraturan pemerintah yang melarang produsen susu formula untuk mempromosikan produk mereka. Dr. Piprim mengatakan bahwa IDAI sangat mendukung pemberian ASI eksklusif. Ia menegaskan bahwa susu formula hanya boleh diberikan dengan resep dari dokter berdasarkan kondisi medis seperti bayi prematur, bayi dengan gizi buruk, atau kekurangan enzim tertentu. Susu formula hanya boleh diberikan dengan resep dokter atas kondisi medis tertentu. Misalnya pada bayi prematur, bayi dengan gizi buruk, atau kekurangan enzim tertentu, susu formula harus sesuai dengan kondisi tersebut, kata Dr. Piprim setelah dilansir oleh redaksi duniadiet.com dari kanal YouTube Sindo News pada Sabtu. Dr. Piprim juga mengkritik mudahnya masyarakat untuk membeli susu formula dengan berbagai harga yang tersedia di pasaran. Ia menekankan pentingnya implementasi peraturan ini dengan baik dan berharap agar pelaksanaannya efektif. Yang terjadi sekarang adalah mudahnya masyarakat untuk membeli susu formula dengan beragam harga, mulai dari yang murah hingga yang mahal. Namun, yang terpenting adalah bagaimana implementasi peraturan ini dilakukan dengan baik. Kita ingin agar pelaksanaannya berjalan efektif, jelasnya. Selain itu, IDAI juga memiliki Satgas ASI yang berdedikasi untuk melatih dokter dalam mendampingi ibu-ibu dalam memberikan ASI eksklusif kepada anak mereka. Dr. Piprim menekankan pentingnya pemahaman dokter anak, dokter umum, dan bidan mengenai cara mendampingi ibu agar berhasil memberikan ASI eksklusif. Satgas ASI ini sangat penting, namun regulasi saja tidak cukup. Dokter anak, dokter umum, dan bidan juga harus memahami bagaimana mendampingi ibu dalam memberikan ASI eksklusif, ujarnya. Untuk mendukung gerakan ASI eksklusif secara lebih luas, IDAI juga akan membentuk BP2 ASI yang terbesar di 30 cabang IDAI. Dr. Piprim menekankan bahwa pemberian ASI eksklusif sangat penting karena memiliki banyak manfaat untuk kesehatan, emosional, dan ekonomi keluarga. Menurutnya, pemberian ASI eksklusif juga dapat membantu meringankan beban ekonomi keluarga, terutama bagi yang kurang mampu, dan menghindari biaya tambahan untuk membeli susu formula. Kenapa pemberian ASI eksklusif begitu penting? Karena memiliki banyak manfaat untuk kesehatan, emosi, dan juga ekonomi keluarga. Bayangkan jika keluarga sudah memiliki ekonomi yang pas-pasan, namun harus membeli susu formula untuk bayi. Itu tentu akan sangat mengganggu keuangan keluarga, pungkasnya. Isu mengenai program makan siang gratis yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran masih menjadi perbincangan hangat di dunia maya. Salah satu perbincangan yang ramai adalah terkait anggaran dan menu yang akan disajikan untuk anak-anak. Terlebih lagi, dikabarkan bahwa anggaran untuk program makan siang gratis ini telah dipangkas dari 15.000 menjadi 7.500 per sekali makan. Namun, apakah masih ada menu makan siang yang murah namun tetap sehat di era sekarang ini? Menanggapi pertanyaan tersebut, epidemiolog dan pengamat kesehatan masyarakat Dr. Diki Budiman memberikan tanggapannya. Beliau menyatakan bahwa makanan murah di Indonesia berkisar antara 10.000 hingga 15.000, sedangkan untuk skala global sekitar $3 atau sekitar 30 ribuan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun relatif harga makanan di Indonesia masih terbilang murah dengan warteg sebagai standar ukurannya, ujar Dr. Diki saat dihubungi pada Rabu. Dr. Diki juga menambahkan bahwa untuk kategori makanan sehat, Dr.
Dr. Diki juga menambahkan bahwa untuk kategori makanan sehat harus memenuhi kriteria nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Hal ini mencakup keseimbangan protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral, dan serat dalam menu makan siang. Kebutuhan gizi anak-anak harus terpenuhi, tambahnya. Beliau juga menyatakan bahwa program makan siang gratis di sekolah telah terbukti bermanfaat secara ilmiah dan bukan merupakan hal baru. Namun, tentunya makanan yang disajikan harus bergizi dan memberikan manfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Program ini juga harus berkelanjutan, tidak hanya berlangsung selama sebulan atau setahun, tetapi harus berkelanjutan. Hal ini akan memberikan dampak yang diharapkan dan sesuai dengan ilmu pengetahuan, tegasnya. PT Herbatos untuk Indonesia mempersembahkan produk herbal unggulan Etawaku Platinum dan Fresma dalam acara Wellness Festival yang diadakan oleh BPOM. Acara ini berlangsung dari tanggal 2 hingga 4 Agustus 2024 dan menjadi wadah bagi Herbatos untuk memperkenalkan produk unggulan mereka. Selain Etawaku Platinum dan Fresma, Herbatos juga memperkenalkan produk lainnya seperti Etawalin, Zimuno, Bioinsulif, dan Fresh Vision. Direktur Utama PT Herbatos untuk Indonesia, Ahmad Zaini, mengatakan bahwa keikutsertaan mereka dalam acara ini merupakan langkah besar untuk memastikan produk-produk mereka tidak hanya berkualitas tetapi juga aman dikonsumsi dalam jangka panjang. Ketua Umum PDPOTJI, Dr. Ingrid Tania, menjelaskan bahwa bahan-bahan herbal seperti madu dan kunyit memiliki banyak khasiat yang dapat meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Selain itu, susu kambing Etawa juga memiliki sifat prebiotik alami yang dapat membantu mengembangkan sistem pencernaan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Herbatos mengajak masyarakat untuk mengunjungi booth mereka di acara ini dan mengikuti workshop bersama dokter, mencoba produk secara langsung, serta mendapatkan penawaran harga spesial. Selain itu, mereka juga mengajak pengunjung untuk mengunjungi booth mereka di Mall Central Park Jakarta untuk mendapatkan penawaran spesial setiap pembelian produk unggulan mereka. 2 workshop bersama dokter PDPOTJI juga akan diselenggarakan dalam acara ini. Melalui acara ini, Herbatos dan BPOM berharap masyarakat semakin paham. Melalui acara ini, Herbatos dan BPOM berharap masyarakat semakin paham dan sadar akan manfaat produk herbal berkualitas. Dengan memberikan informasi yang komprehensif dan terpercaya mengenai kandungan serta khasiat produk mereka, masyarakat dapat lebih bijak dan memilih produk herbal yang aman dan bermanfaat bagi kesehatan mereka. Selain itu, kolaborasi ini juga mendorong praktek konsumsi herbal yang lebih baik sehingga masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup mereka. Masalah lambung merupakan salah satu gangguan pencernaan yang sering terjadi namun sering diabaikan hingga menjadi lebih serius. Mengenali tanda-tanda awal masalah lambung sangat penting untuk mencegah komplikasi serius yang dapat mempengaruhi kualitas hidup. Dokter umum dan konsultan gaya hidup sehat, Dr. Prama Aditya, telah merangkum 5 tanda lambung bermasalah yang harus diwaspadai. Tanda pertama adalah merasa cepat kenyang saat makan, terutama jika makan daging merah. Tanda kedua adalah sensitif terhadap makanan tertentu seperti makanan yang asam, pedas, atau bersantan. Tanda ketiga adalah kembung setelah makan yang ditandai dengan perut yang terasa penuh dan kencang. Tanda keempat adalah sering bersendawa setelah makan yang menandakan bahwa lambung tidak dapat mencerna makanan dengan baik. Terakhir, tanda kelima adalah sering merasa mual sebelum atau setelah makan.
Jika Anda mengalami salah satu atau lebih tanda tersebut secara terus-menerus, segera konsultasikan dengan dokter untuk penanganan yang tepat. Dengan menjaga kesehatan lambung, Anda dapat mencegah berbagai komplikasi serius yang dapat mempengaruhi kualitas hidup.